bersama saya Chandra Cabibut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster Chardloom. Susah lah namanya pokoknya ya. Dia adalah tanker berera multiverse, jadi dia masih termasuk eranya itu masih termasuk bagus untuk post trophy ya, karena memang kalau kalian lihat video saya di bulan 1 2025 dia masih bagus untuk push trophy. Kenapa? Setiap push trophy itu memakai 3 era terbaru, yaitu yang terbaru sekarang adalah Feral ya, Season 4. Dan sebelumnya Feral adalah Historia. Sebelumnya Historia adalah eranya Multiverse. Dimana 3 era itu yang masih worth it untuk push trophy sekarang karena memang speednya masih tinggi. Kita akan bahas dan review untuk monster yang satu ini. Bentuknya itu seperti di film yang namanya itu Warcraft atau apa itu ya, kalau nggak keliru, cuma warnanya biru gitu doang. Pokoknya dia tanker ya. Kalau belum tahu kalian, ini dia sebagai tanker. Nah, dia adalah tanker yang berelemen air dan juga kegelapan, memiliki damage mirror dan juga Megatown. Hanya saja Megatownnya SC ya. Syaratnya SC adalah dia harus jalan dahulu. Nah, ini Chardloom dia berelemen air dan juga kegelapan. Jadi kalau musuhnya memiliki attacker yang elemennya kuat terhadap elemennya Chardloom, yaitu elemen cahaya dan elemen petir, tidak saya sarankan memakai Chardloom karena nanti Chardloom nanti akan cepat tewas ya, cepat mati karena kerusakannya dikalikan 2,5 ya. Jadi nanti sedih ya, kasihan untuk Chardloomnya kalau ngeprotek, karena memang tanker itu tugasnya ngeproteksi ya, ataupun melindungi rekan tim ya, itu tugasnya tanker ya, tugasnya tanker. Dia itu tugasnya melindungi attacker ataupun support. Pokoknya tim yang dia bawa, dia harus menggendongnya. Maksudnya menggendong itu melindungi ya, karena tugasnya itu sendiri-sendiri. Attacker yang itu memberikan kerusakan ke musuh, support entah memberikan efek positif ke rekan tim ataupun memberikan efek negatif ke musuh, bersih-bersih ya, itu tugasnya sendiri-sendiri. Jadi kalau untuk Chardloom ini dia termasuk tanker, yaitu tugasnya melindungi. Nah, untuk evolving trait pertama ini saya sangat suka sekali ya, suka sekali. Kenapa? Dia kebal dari kontrol. Tidak bisa diberikan efek stun, mega stun, freeze, mega freeze, possession, mega possession, corruption, mega corruption, baby reservation ataupun mega baby reservation ataupun VR ya. Pokoknya yang bertipe ngekontrol dia tidak bisa masuk. Dia kebal dari banyak sekali. Nah, ini ya. Free, stun, possession, corruption, dan semua versi mega. Dia akan kebal seperti itu. Ini bisa dibilang bagus ya. Kalau mau kalian dipakai cavern boleh juga ini untuk si Chardloom. Hanya saja saya nggak pakai ini karena saya memakai kalau nggak keliru 2 attacker 1 support kalau untuk cavern ya. Nah, ini untuk trait pertama sudah dapat kebal kontrol. Nah, ini kalau untuk pemain baru ya boleh-boleh aja ya, punya trait kebal CC di level 0 ataupun level 100 ya, itu ya bisa dibilang worth it ya, bagus. Nah, kalau mau di rank up nanti level 110 sampai level 126 dia memiliki damage mirror. Nah, buat yang belum tahu damage mirror itu, kan dia tanker dan dia memiliki Megatown. Nah, kita skip dulu ya, skip dulu untuk yang trait kedua. Kita langsung bahas ke trait ketiga. Dia memiliki SC Megatown, yaitu level 130 sampai level max. Jadi SC Megatown itu syaratnya kalau SC itu status caster ya, beda dengan trait asli Megatown warna biru. Contohnya apa bang? Yang warna biru itu kayak punya si Cerberus. Nah, ini asli ya, itu asli. Kalau SC itu status caster, yaitu efek positif ya, ini asli juga. Terus ada juga satu lagi, nah ini asli juga ya. Nah, itu yang menurut saya bagus kalau untuk tanker. Hanya saja untuk era multiverse tidak ada Megatown yang tanpa SC, jadi pakai SC semuanya. Nah, ini SC Megatown. Saat Chardloom mendapatkan giliran yang pertama, maka dia mendapatkan ST Megatown. Jadi syaratnya harus jalan. Kalau belum jalan, Megatownnya belum nyala ya. Megatown ini berfungsi apa? Dia menarik semua serangan dari musuh, entah bertipe pukulan one enemy, satu pukulan, ataupun multiple enemies ya, semua pukulan ya, untuk semua musuh. Nah, contohnya apa sih bang multiple enemies, one enemies itu apa?
Multiple enemies itu seperti ini ya, multiple enemies. Nah, kalau untuk one enemy itu seperti ini. Nah, jadi semua serangan seperti itu dia tarik semuanya, ditarik semua serangan dari musuh ditaruh di dirinya sendiri ya. Untuk apa, Bang? Untuk melindungi attacker ataupun supporter kita, karena tugas dia adalah tanker ya. Itu. Nah, kalau kayak gini berarti semua pukulan, tempatnya pukulan nanti kan ada di Jardum ya, Jardum. Susah namanya ya. Pokoknya monster inilah kayak gitu ya. Semua pukulan musuh nanti ditarik sama dia biar mukul ke dirinya. Ya, jadi tempatnya pukulan nanti di Jardum. Makanya dikasih damage mirror sebesar 25%. Contoh ini ya. Jika attacker musuh ataupun pokoknya monster musuh yang memukul rekan tim kita itu nanti ditaruh di dirinya sendiri dan dikembalikan sebesar 25% kerusakan ke attackernya yang memberikan kerusakannya. Contoh, attacker musuh memberikan kerusakan 1B, maka dikembalikan sebesar 250M. Ya, itu tugasnya si Jardum, kurang lebihnya seperti itu. Itu ya bagus lah, damage mirror Megaton itu dikombokan jadi satu ya, oke-oke saja menurut saya ya. Sip, jos gandos kotos menurut saya. Nah, kalau skillnya skill 1 2 3 4 yang tak pakai seperti ini menurut saya yang terbaik. Kalau kalian mau tiru silahkan ya. Yang skill pertama Unbreakable Shield. Artinya tidak terpecah, shield tidak terpecahkan atau pertahanan tidak bisa ditembus ya. Stamina 48, cooldown-nya 3. Skill kedua Clean Cut, yaitu stamina 28, cooldown-nya 2. Pemotongan bersih artinya. Skill ketiga Nap on the Snow, stamina 36, cooldown-nya 1. Kalau dilihat itu irit-irit ya, hanya saja ini yang kurang irit menurut saya. 48 mendekati sedang. Skill keempat Frozen Axe. Axe itu kapak ya, berarti kapaknya itu dia beku mungkin. Nah, itu yang dipegang itu kalian bisa lihat. Stamina 42, cooldown-nya 2. Nah, bisa dibilang stamina-nya itu sedang-sedang mendekati ke irit ya. Bagus lah. Nah, kalau untuk fungsi-fungsi skill 1 sampai 4 kita akan bahas sekalian diuji coba di mana di Dengwons ya. Nanti kita akan bahas untuk fungsi-fungsi skillnya ya. Ya, kita langsung ke bawah saja. Special skill kalau teman-teman itu bilangnya adalah ultimate lah seperti itu. The Coldest Day. Artinya apa, Bang? Hari ini The Coldest Day itu hari yang sangat dingin. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, dia menghilangkan semua efek positif yang dimiliki oleh semua musuh. Jadi kalau ada musuh yang memiliki seperti evasion, itu kebal dari apapun, dipukul gak bisa, diberikan efek gak bisa, masukin kontrol gak bisa, debuff gak bisa, tortur gak bisa, kan ngerepotin. Sama seperti Space Time, gak bisa diberikan pukulan, gak bisa diberikan kerusakan, hanya bisa diberikan efek minus. Itu juga ngerepotin lagi ya. Seperti efek double damage, triple damage, boost damage, banyak pokoknya contohnya ya. Efek positif yang dimiliki oleh semua musuh itu dihilangkan. Jadi yang warna hijau di bawah bar stamina musuh dihilangkan semuanya dulu ya, nggak punya pertahanan musuhnya. Setelah itu diberikan efek Mega Freeze ya, efek Mega Freeze, Bleeding dan juga Frosted. Nah, ini kalian harus paham. Mega Freeze dan Frosted itu hampir sama-sama memberikan kerusakan. Hanya saja Mega Freeze itu memberikan efek kontrol ya. Kalau Mega Freeze itu memberikan kerusakan berelemen air sebesar 5% ya dari total darah musuh. Ya, seperti itu selama 2 giliran. Dan juga Mega Freeze itu memberikan efek kontrol berupa monster musuh akan kalah dalam 2 giliran ataupun bisa dibilang monster musuh akan dibekukan selama 2 giliran. Jadi selama 2 giliran musuhnya tidak ambil giliran sama sekali. Di waktu itu kalian bisa mukulin musuh seenak mungkin ya, secepat mungkin memecahkan pertahanan musuh ya. Nah, bedanya kalau Frosted itu, Frosted untuk 4 giliran hanya saja, dia hanya memberikan kerusakan saja, tidak ada efek lain. Nah, ini kalian bisa lihat. Dia memberikan kerusakan sebesar 5% per elemen air setiap giliran selama 4 giliran dari total darah musuh. Nah, itu ya yang tak bilang.
Nah, ini Mega Freeze dan Frosted sama-sama kerusakan 5%. Hanya saja kalau elementalnya musuh ataupun elemen musuh ya, seperti ini, elemen musuh itu lemah terhadap air, contohnya elemen api, maka kerusakannya bukan 5% lagi, dinaikkan menjadi 12,5% ya, seperti itu. Nah, kalau untuk bleeding ini termasuk bagus juga. Dia memberikan kerusakan 10% berelemen fisikal ya, ini 10% berelemen fisikal, jadi nggak punya strongest dan weakness ya. Fisikal sama spesial itu hampir sama ya. 10% berelemen fisikal dan juga menurunkan kerusakan yang akan datang sebesar 20%. Jadi contoh, musuhnya terkena bleeding ya, setiap gilirannya akan kehilangan 10% darah dari total darahnya. Dan monster musuh yang terkena bleeding itu jika memberikan kerusakan ke rekan tim kita, maka kerusakannya dikurangi 20%. Contohnya memberikan kerusakan sekitar 1B, maka yang masuk ke kita hanya 800 M ya, seperti itu. Ini bagus untuk special skillnya, saya suka. Dia bisa memberikan efek kontrol juga bagus ya. Is the best lah menurutnya. Kalau reliknya bang, reliknya bagaimana yang bagus? Kalau relik sih boleh-boleh aja pakai seperti ini ataupun pakai seperti ini. Terserah kalian. Kalau seal itu nggak terlalu ya. Nggak terlalu nggak terlalu ngefek, karena seal itu cuma pertahanan. Jadi yang bisa nyembuhin darah bisa, yang bisa memberikan efek seal bisa juga ya, terserah kalian ya. Yang penting obsidian saja, jangan di bawah obsidian dan jangan yang di atas obsidian ya. Nah, kalau untuk yang ini, yang tempur ini ya, ini mungkin mengaktifkan kapaknya itu, dia tanker semi attacker. Nah, ini terbaik menurut saya adalah Repentance, yaitu Elvira Swords. Bang, kenapa kok disaranin pakai Elvira Swords bang? Dia itu saat memberikan kerusakan ke musuh dengan skill keempat. Nah, ini kan skill keempatnya bisa memberikan tortur 2 biji, yaitu Frosted dan juga Bleeding, itu tortur. Kalau dikombo dengan Torvagnas ya, itu akan aktif, yaitu skill keempat jika memberikan kerusakan ke musuh ya, akan memberikan tortur 2 biji, yaitu Frosted dan Bleeding. Nah, jika darah semua musuh di atas 50% semuanya, maka akan diberikan efek tortur tambahan berupa Repentance, itu aktif dari relik ya. Jadi nanti sekali pukul dengan skill keempat memberikan tortur tambahan 1, totalnya 3 tortur sekali pukul. Itu bagus juga karena dia tanker ya. Bagus juga, itu mempercepat modarnya musuh ya. Mandiin aja pakai ketombe tortur. Nah, kita akan langsung ke mana bang? Kita akan langsung ke sini, ke rune. Nah, ini ada rune ya, ada 3 biji. Slotnya kalau memang mau kalian buka, ini tak sarankan kalau ada event slot, yaitu ini 25, kalau ada event pemotongan 50%, tinggal 13 gems ya. Jadi nunggu saja, santai saja, sebisa mungkin dihemat. Nah, kalau untuk rune-nya bang, rune-nya itu yang bagus seperti apa? Rune-nya yang bagus adalah rune penambahan darah 2 biji, 2. Kalau mau dimutate bang, dimutate yang paling atas, dia butuh kecepatan buat mengaktifkan SC Megaton. Nah, kenapa tidak 3 bang, biar darahnya tebal? Enggak, karena dia butuh kecepatan juga ya. Nah, seperti ini, butuh buat ngaktifin Megatonnya ya. Jadi ini kalau mau dimutate yang paling atas ya. Itu is the best buat si Jardum. Nah, susah namanya. Nah, setelah itu kita akan coba untuk bermain resource ya. Kita akan bahas skill-skillnya, itu masih bagus apa enggak, fungsinya apa skill 1-4 ya. Kita lihat. Elemennya adalah air. Aduh, kok malah natur yang dipencet, lontongnya itu ya. Nah, mana tanker saya tadi? Bentuknya seperti itu. Besar ya bentuknya. Besar dan kekar ya, lumayan lah. Untuk speednya berapa bang ya, kalian tahu sendiri, era multiverse itu sekitar 12.000 seingat saya. Coba kalian lihat speednya, 12.056. Skill 1
dia memberikan efek Megatown dan juga ngeblock out 50% kerusakan yang akan datang. Maksudnya apa? Megatown ini, kalau Megatownnya yang ada di trade sudah habis, karena Megatown di trade-nya itu kalau nggak keliru cuma 1 gilirannya. Jadi bisa diaktifkan kembali jika dihilangkan dengan efek positif juga. Itu bisa diaktifkan kembali dengan skill ke-1 Megatown ya. Ataupun dia belum rank ke 130 ya, karena trade Megatownnya tadi ada di level 130, maka diaktifkan dulu dengan skill 1 itu bisa juga ya, Megatown. Nah, dia fungsinya sama, dan ini Megatownnya untuk 3 giliran, yaitu fungsinya ya tadi melindungi rekan tim. Nah, karena dia tempatnya pukulan musuh, dia memiliki damage proteksi juga. Yang mana damage proteksi ini selama 2 giliran yaitu berfungsi menurunkan kerusakan yang akan datang sebesar 50% ya. 50% itu bagus sekali menurut saya. Contoh, dia diberikan kerusakan, dipukul oleh musuh dengan kerusakan 1B, maka yang masuk cuma 500 M saja, setengahnya hilang ya. Jos gandos ya, ini kombonya mantap, apalagi dikasih efek regenerasi darah, shield ya, pyrophobic ya, dan lain-lain ya, masih bagus. Nah, ini kalau membahas game ini itu seharusnya ada 5 urutan kerusakan ya kalau memukul musuh. Jadi ini tak urut dari yang terkecil dulu. Urutan kerusakan yaitu low, moderate, heavy, massive, dan insane. Nah, seperti itu. Jadi ini skill kedua, dia memberikan kerusakan heavy, berarti urutan ketiga. Bisa dibilang kerusakannya sedang ya, untuk 1 musuh saja. Setelah itu 1 musuhnya akan diberikan efek bleeding ya. Bleeding sudah paham kan? Tadi sudah tak jelaskan, sama dengan ultimate skill. Skill ketiga, dia memberikan shield untuk dirinya sendiri sebesar 50% dari total darahnya Jardum ya. Nah, dan memberikan efek regenerasi darah, yaitu regenerasi darahnya selama 3 giliran. Berfungsi, dia menyembuhkan darahnya sendiri setiap giliran sebesar 20% selama 3 giliran. Nah, bagus ya, karena dia memang tempatnya pukulan, jadi punya skill yang bisa memberikan efek damage proteksi, skill Megatown, skill shield, skill regenerasi darah. Itu ya memang tugas dia ya, biar dia lebih awet hidup ya. Skill keempat, dia memberikan kerusakan urutan kedua, moderate ya, untuk semua musuh berelemen air. Setelah itu semua musuhnya akan diberikan efek frosted dan juga bleeding. Itu frosted sama bleeding sama juga dengan ultimate-nya tadi juga ada ya. Hanya saja kalau kalian tambahkan relik yang saya sebutkan tadi, namanya Torvak Mask, nanti kerusakan ditambah tortur 1 lagi, yaitu repetan seperti itu baby ya. Jadi menurut saya ini masih bagus apa tidak ya, memang masih bagus kalau menurut saya, karena eranya masih baru, jadi jalannya nggak terlalu lama. Untuk animasinya seperti ini, kalian lihat. Tamengnya dipukul, habis itu mukul ke musuh. PA ini tadi dipukul ini si stungumnya ya. Kurang lebihnya seperti ini saja sih kalau untuk reviewnya ya. Untuk relik rune juga udah tak saranin, untuk skill-skill juga sudah ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini saja. Saya pamit undur diri. Mohon maaf kalau agak cepat ya, karena saya mau ada urusan. Terima kasih sekali yang sudah subscribe ya, sama terima kasih sekali yang sudah jadi member di grup ini, entah member Diamond, member eksklusif ataupun member VIP ya. Saya undur diri, Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia. Assalamualaikum.